Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Bunga Pertiwi dengan NIM 2020207030 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas Biologi 20073 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai fungi atau jamur, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Quratul Aini MPD. Selamat menyaksikan. Kalian pasti tidak asing dengan kata-kata panu, di mana biasanya panu ini akan menimbulkan rasa gatal pada kulit tubuh kalian dan disertai dengan bercak-bercak putih seperti pada gambar. Nah, kalian tahu nggak sih apa sebenarnya penyebab dari panu itu sendiri? Nah, jadi penyebab dari panu ataupun tinea versicolor ini ialah infeksi jamur yang mengganggu pigmentasi pada warna kulit kita sehingga memicu munculnya bercak ataupun perbedaan warna pada kulit kita dan biasanya disertai dengan rasa gatal. Adapun golongan jamur yang biasa terdapat pada panu ini yaitu jamur Malassezia, di mana jamur ini tumbuh dan berkembang secara cepat pada kulit kita. Setelah mendengar penjelasan mengenai panu tadi, kalian pasti bertanya-tanya, jadi apa sih sebenarnya jamur itu? Jamur adalah salah satu organisme yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia, dan setiap jamur itu memiliki ciri-ciri serta habitat yang berbeda. Secara umum, jamur memiliki beberapa ciri. Yang pertama, jamur itu memiliki benang halus atau yang biasa disebut hipa, dan kumpulan dari hipa ini disebut dengan miselium. Hipa tersusun dari sel-sel yang terbentuk akibat pertumbuhan spora, dan hipa tersebut bisa berupa hipa tunggal ataupun hipa bercabang. Jamur itu memiliki dan memproduksi spora. Jamur itu dapat berkembang biak secara seksual ataupun aseksual, dan jamur itu mengandung zat kitin, glukan, selulosa, dan manan. Pada struktur jamur itu terdapat dinding sel dan berfilamen. Kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya jamur dan tumbuhan itu merupakan dua organisme yang berbeda? Kira-kira kenapa ya? Jadi, kenapa jamur dan tumbuhan itu berbeda? Karena yang pertama, jamur itu tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, jamur itu tidak memproduksi struktur gamet untuk reproduksi generatifnya. Dan dinding sel jamur itu terbuat dari zat kitin. Dan yang terakhir, pada jamur itu terjadi mitosis nukleus atau pembelahan nukleus, tapi tidak disertai dengan pembelahan sel. Nah, sedangkan tumbuhan itu sendiri memiliki klorofil sehingga mampu melakukan proses fotosintesis karena tumbuhan ini merupakan organisme autotrof. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan gamet yang berupa ovum yang terletak pada dasar putik dan serbuk sari. Selanjutnya, dinding sel pada tumbuhan itu terbuat dari selulosa dan lignin. Dan mitosis pada tumbuhan itu terjadi dengan pembelahan nukleus disertai dengan pembelahan sel. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari kingdom fungi ataupun jamur, di mana jamur ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada Chytridiomycota, yang kedua ada Zygomycota, yang ketiga Basidiomycota, dan yang terakhir itu ada Ascomycota. Adapun kelompok yang pertama yaitu kelompok Chytridiomycota, di mana Chytridiomycota ini merupakan kelompok jamur yang memiliki dinding sel yang terdiri dari kitin dan memiliki hipa tidak bersekat atau senosit. Jamur ini membentuk zoospora yang dibentuk dalam sporanium. Chytridiomycota ini dapat hidup sebagai saprofit, parasit fakultatif, dan parasit obligat. Kelompok yang kedua itu ada Zygomycota, yang mana biasanya Zygomycota ini hidup di habitat yang daratan atau jamur terestrial. Nah, Zygomycota ini bersifat saprofit, yaitu merupakan jamur pelapuk atau jamur yang tinggal pada inang yang sudah mati, pada makanan ataupun pada sisa tumbuhan dan hewan. Zygomycota ini bisa bersifat parasit pada manusia dan tumbuhan, serta bersimbiosis saling menguntungkan pada habitat yang lain. Untuk kelompok yang ketiga itu ada Basidiomycota, di mana Basidio ini juga merupakan jamur yang bersifat saprofit dan parasit. Dan pada umumnya jamur ini mudah dikenali karena memiliki bentuk seperti payung. Dan biasanya jenis jamur dalam kelompok Basidiomycota ini dapat dikonsumsi ataupun dimakan. Tetapi tidak semua jenis jamur yang tergolong dalam kelompok ini bisa dikonsumsi atau dimakan, karena ada beberapa jenis dari jamur
di dalam kelompok Basidiomycota ini itu yang mengandung racun sehingga tidak dapat dikonsumsi ataupun dimakan. Nah, untuk kelompok yang terakhir itu ada Ascomycota, di mana Ascomycota ini merupakan jamur yang memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang berbentuk seperti kantung. Biasanya Ascomycota ini hidup di habitat seperti dasar hutan yang berhumus tebal. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jamur ini memiliki banyak manfaat ataupun peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu jamur yang digunakan dalam proses fermentasi pada tempe, di mana jamur yang digunakan yaitu jamur Rhizopus oligosporus dan R. oryzae. Dan ada beberapa jenis jamur yang dapat kita konsumsi atau yang biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada jamur tiram, jamur kuping atau Auricularia polytricha, dan ada jamur shiitake, jamur enoki, dan masih banyak lagi. Namun ada beberapa juga jenis jamur yang bersifat merugikan untuk kita manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya, seperti jamur pada panu tadi, yaitu jamur Malassezia, di mana jamur ini dapat menyebabkan kulit kita menjadi terasa gatal dan menimbulkan bercak-bercak pada tubuh kita. Itulah tadi penjelasan mengenai materi jamur atau fungi pada video pembelajaran micro teaching kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.